Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan juga memohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga atas nikmat yang besar dan juga atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa melaksanakan ibadah menuntut ilmu di majlis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan kembali menelaah, yang mempelajari kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, yang mana di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa para ulama mereka adalah orang-orang yang sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka, para ulama, adalah orang-orang yang beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mereka senantiasa mempelajarinya, ya, mempelajari agama Islam ini, mempelajari syariat yang Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya berada di atasnya, yang mereka mempelajari agama ini di atas jalan para salafus saleh, dan mereka tidak menoleh ke kanan dan juga tidak menoleh ke kiri, akan tetapi mereka istiqomah di jalannya. Sehingga tatkala mereka datang kepadanya, datang kepada para ulama, ujian, atau datang kepada mereka pujian atau celaan, mereka menghiraukannya. Ya, mereka fokus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ulama-ulama yang kita ketahui perkataannya, mereka menyatakan tatkala ada saudara mereka yang memujinya, maka mereka menyatakan sesungguhnya ini adalah ujian atau pujian yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Akan tetapi tatkala mereka dicela, dicemooh, maka mereka menyatakan tidaklah celaan ini datang kecuali karena sebab perbuatan kita. Sehingga tatkala kepada mereka celaan, ya, cobaan-cobaan seperti celaan atau yang lainnya, maka yang mereka tengok, yang mereka lihat bukanlah celaannya, akan tetapi mereka melihat kondisi diri mereka sendiri. Hal apa yang telah menjadikan kita begini sehingga ada orang yang mencelanya? Atau ketika mereka dipuji, maka yang mereka lakukan adalah apa? Adalah mengintrospeksi dirinya, memperbaharui niatnya. Agar apa? Agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pun dengan kita. Maka yang harus kita laksanakan tatkala kita belajar,
tatkala kita berdakwah, tatkala kita beramal, ya, maka hendaklah kita fokus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri, akan tetapi fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ya muallif melanjutkan teksnya, melanjutkan tulisannya dengan menukil sebuah pernyataan dari Hudzaifah ibnul Yaman, kama qala Hudzaifah al-faqih al-azim wa sahabil jalil, ya ma'asyaral qurra istaqimu laqad sabaqatum sabqan ba'ida wa la in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Istaqimu ya ma'asyaral qurra ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah faqad sabaqtum sabqan ba'ida alladhi yamunnu Allah tabaraka wa ta'ala alaihi bi'ilmil kitab wa sunnati wa sunnah. Wallahi laqad sabaqa sabaqan ba'idan jiddan kamal farq bainahu wa baina man la ya'lam al-kitab was sunnah. Di sini Hudzaifah ibnul Yaman menyatakan, ya ma'asyarul qurra, wahai para qurra. Dan beliau Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah seseorang yang faqih, yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada beliau. Di antaranya adalah beliau mengetahui tatkala kehidupannya mana orang-orang yang munafik, sehingga Umar bin Khattab tatkala ada seseorang yang meninggal, maka beliau melihat Hudzaifah ibnul Yaman menyolatkannya atau tidak. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman menyolatkannya, berarti dia seorang muslim. Tetapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman tidak menyolatkannya, maka dia seorang munafik yang telah keluar dari Islam. Nah, lebih lengkapnya berkaitan dengan hal ini terdapat banyak dalam kitab-kitab sirah yang dibahas oleh para ulama. Maka hendaklah bagi kita untuk memperdalam sirah nabawiyah, yang mana merupakan perkara penting di dalam agama ini, agar kita mengetahui jalan dakwah apa yang ditempuh oleh Nabi. Maka begitu pun dengan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah mendahulukan tauhid, mendahulukan akidah, dan masalah-masalah semisal bid'ah itu diakhirkan, dikesampingkan. Maka begitu pun dalam dakwah kita, jangan sampai perkara-perkara bid'ah itu didahulukan. Ya, yang ada nanti apa? Yang ada adalah apa? Hilangnya jalan dakwah, yang ada adalah terjadinya perselisihan. Maka ini merupakan kesalahan yang fatal, ya. Yang mana perkara yang semestinya harus kita dahulukan adalah tauhid, karena inilah yang akan membedakan antara seseorang yang muslim dengan orang musyrik. Adapun masalah-masalah bid'ah, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa bid'ah juga termasuk dosa yang besar, akan tetapi tidak mengeluarkan dari Islam jika hanya sebatas bid'ah yang tidak termasuk pembatal keislaman atau yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, maka jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus mengikutinya dalam apa? Dalam usulul dakwah, dasar-dasar dalam berdakwah. Siapakah yang pertama kali Nabi dakwahi? Apakah materi yang pertama kali Nabi sampaikan? Dan sebagainya. Maka begitu pun kita. Di antaranya apa? Yang kita ketahui adalah apa? Akidah. Karena Ibnu Qayyim menyatakan akidah ini adalah sesuatu yang kita butuhkan lebih dari kebutuhan ruh terhadap jasadnya. Karena ini sangat penting. Akidah ini harus kita pelajari, harus kita kuasai. Nah, di sini beliau menyatakan, ya ma'asyarul qurra istaqimu, ya beristiqomahlah. Karena dengan istiqomah maka engkau akan melampaui jauh orang-orang yang belakang dengan jarak yang sangat jauh. Tatkala seseorang dalam berdakwah atau dalam belajar istiqomah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak menoleh celaan, tidak menoleh pujian-pujian, akan tetapi senantiasa memperbaharui niat dia karena Allah Subhanahu wa taala,
maka ketika Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan dia menjadi seorang ahli ilmu, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki dia menjadi seorang yang faqih dalam agama ini, maka yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan telah kita ketahui di pembahasan-pembahasan sebelumnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hal ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan jarak derajat antara orang biasa dengan ahli ilmu adalah sebanyak 700 derajat. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya adalah sejauh 500 tahun perjalanan. Maka ini merupakan keagungan yang sangat agung, merupakan tempat yang sangat mulia bagi para ulama, bagi para ahli ilmu, yang mana jalan untuk menjadi seorang ulama, menjadi seorang ahli ilmu diantaranya adalah apa? Istiqomah. Tidak mengambil yang berada di kiri dan di kanannya. Sebagaimana beliau menyatakan, wala in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Tetapi jika kamu mengambil apa yang ada di kiri dan di kanan, maka yang ada adalah apa? Ia akan jatuh kepada kesesatan yang jauh. Maka kemudian yang perlu kita ketahui adalah apa? Istaqimu ya ma'asyarul qurra ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Beristiqomahlah itu di atas apa? Di atas kitabullah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sampaikanlah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jangan menyembunyikan kebenaran, jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan sebagainya. Tetapi apa? Istiqomahlah. Yang kemudian istiqomah itu perlu kita ketahui bahwa istiqomah itu sangat berat. Istiqomah itu sangat berat. Akan tetapi jika seseorang istiqomah, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida alladhi yamunnu Allah tabaraka wa ta'ala alaihi bi'ilmil kitab wa sunnah. Yang kemudian sungguh orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang mana? Yang terlebih dahulu melampaui orang-orang yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh, karena ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang memiliki ilmu, dengan ilmu yang berada di dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Nah, ini merupakan apa? Merupakan wallahi laqad sabaqa sabaqan ba'idan jiddan kamil farq wa bainahu wa baina man la ya'lam al-kitab wa sunnah. Ini merupakan maqam yang tinggi, ini merupakan kesempurnaan di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan istiqamah seorang akan melampaui orang-orang yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh sekali. Dan juga ini merupakan perbedaan yang sangat jauh, yang sangat nampak antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, antara orang-orang yang mengetahui Alkitab dan Sunnah dan juga antara orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab was Sunnah. Ini adalah suatu hal yang mulia bagi orang-orang istiqomah, yang mana dengan itu insya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia sebagai orang-orang yang pertama, orang-orang yang sabiqin. Fannasu minhum as-sabiq wa minhum zalim li nafsih wa minhum muqtasid. Yang kemudian perlu kita ketahui bahwa insya Allah dengan istiqamah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia fannasu minhum as-sabiq. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia minas sabiqin, orang-orang yang sabiqin. Apa itu orang-orang sabiqin? Maka perlu kita ketahui bahwa manusia itu terbagi kepada 3. Fannasu minhum as-sabiq wa minhum zalim li nafsih wa
wa minhum muqtasid. Ya. Bahwa manusia itu ada orang-orang yang sabik, ada orang-orang yang zalim li nafsi, menzalimi dirinya sendiri, wa minhum muqtasid. Apa tiga hal ini? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hada wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.